Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nisa Fadila dengan NIM G003189 dari SKD 8. Jadi di sini saya akan membahas tentang anatomi neuro dan juga sistem indera khusus. Yang pertama, saya akan membahas tentang area Brodmann. Jadi area Brodmann itu tuh merupakan pembagian daerah pada bagian korteks otak sebesar yang dibedakan atas dasar sel-sel saraf penyusun jaringannya. Nah, area Brodmann ini pertama kali disusun oleh Corbinian Brodmann dan daerah tersebut diberi tanda angka 1 hingga 52. Jadi di sini ada beberapa fungsinya. Yang pertama, uh, untuk untuk area 4 untuk area 4 ini berfungsi untuk area motorik primer, dia ada di gyrus presentralis, lalu untuk area 6 itu ada di area merupakan area motorik sekunder yang berada di gyrus postcentralis. Lalu selanjutnya untuk area 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 untuk area 312 itu dia adalah area sensorik primer. Selanjutnya untuk area 43 itu dia merupakan uh, area gustastorik. Area 43 itu seharusnya di sekitar sini, di bawahnya area 312. Lalu untuk area 44 dan 45 itu dia area bicara motorik atau area Broca. Lalu selanjutnya untuk area 39, 40 dan 42, 39, 40 dan 22 itu area bicara sensorik atau area vertikal. Lalu untuk yang area 41 dan 42 merupakan area auditory primer. Lalu untuk area 22 merupakan area auditory sekunder. Lalu untuk area 17, dia area area 17 itu di area visual, dia merupakan area visual primer, dia ada di visura calcarina. Lalu untuk 18 dan 19 area visual sekunder. Jadi ketika ada gangguan uh, pada area pada area Brodmann ini, maka akan terjadi uh, lesi, akan terjadi kesulitan. Misal untuk area ada gangguan di area 4, berarti nanti penderita akan kesulitan untuk melakukan gerakan motorik primer. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang tractus pyramidalis dan tractus extrapyramidalis. Jadi tractus pyramidalis itu tuh merupakan uh, akan berjalan dari piramid piramida di middle. Lalu dia merupakan responsibel untuk gerakan um, gerakan otot yang disadari. Itu ada dua, ada corticospinal tract sama ada cortibular tract. Nah, tractus tractus piramidalis sama ekstrapiramidalis ini dia itu uh, ada tractus ascendens sama tractus descendens. Jadi untuk yang tractus uh, untuk yang ascendens itu tuh berfungsi untuk sensorik, lalu untuk yang descendens itu yang motorik. Jadi dia kalau yang untuk yang gerakan untuk syaraf-syaraf aferen itu pertama dia akan menuju ke ventralnya substansia gray. Jadi substansia grisea. Jadi dia akan ke ventralnya substansia grisea untuk yang eferen untuk gerakan motorik. Lalu untuk yang dorsal atau yang afer, dia uh, akan merupakan tempat datangnya aferen atau gerakan yang sensorik. Jadi di sini uh, tractus piramidal itu tuh untuk yang corticospinal, dia di piramida middle itu 75%-nya akan menyilang di lateral corticospinal, dan untuk yang 25% itu di anterior corticospinal. Nah, lalu untuk corticobulbar tract ini itu dia mengontrol gerakan kepala, muka, dan juga leher. Dia ini untuk yang lower motor neuron atau elemen, dia akan menuju ke cranial nerve nuclei atau brainstem. Untuk sementara yang lower motor neuron dia akan ke ventral horn yang tadi udah dijelasin. Kalau yang untuk efferent gerakan motorik dia akan ke bagian ventral greyhorn. Lalu selanjutnya untuk yang tractus descendens ini, untuk tractus yang motorik ini dia tuh
untuk yang upper motor neuron, dia akan menghilang dari cortex cerebri gyrus pracentralis melalui kapsula interna dan pendibuli cerebellum menuju ke piramid. Dan di piramid itu nanti akan ada tratus corticospinal kan, yang dimana kan jadi dua corticospinal lateral yang nanti akan menghilang di crustacea piramidalis, dan juga tratus corticospinal anterior yang tidak menghilang di crustaceo piramidalis, tetapi dia akan menghilang di commissura anterior medula spinalis setinggi segmen yang bersangkutan. Lalu untuk elemen atau lobar motor neuron itu dia dari cornu anterior menuju lempeng motorik akhir. Lalu selanjutnya untuk yang tractus ascendens ini, yang pertama-tama itu ada tractus spinothalmicus lateralis. Jadi dia itu reseptornya tuh di ujung syaraf bebas dan serabut, dan yang neuron pertama itu di ganglion radix posterior, untuk yang kedua di substansia gelatinosa, yang ketiga di nukleus ventral postlateral talamus, lalu dia berfungsi untuk sensasi nyeri dan suhu. Sementara untuk yang berfungsi sentuhan ringan dan tekanan itu dari tractus spinothalmicus anterior, dia sama seperti spinothalmicus lateralis, la- uh, alurnya, cuma berbeda di fungsinya saja. Sementara untuk yang sentuhan diskriminasi, getaran dan sensasi sadar sendi itu di tractus posterior column medial lemnicus. Reseptornya itu ada Meissner, corpuscle Pacinian, spindle otot, dan tendon tangan. Dia pertama ada di ganglion radix posterior, lalu lanjut ke nuclei gracilis dan cuneatus, lalu lanjut ke nucleus ventral posterior lateral thalamus. Jadi perbedaannya sama dua spinal thalmicus yang tadi itu cuma di bagian uh, neuron yang keduanya, jalur yang kedua, seperti itu. Nah, untuk yang ekstra piramidalis ini dia nggak nggak menuju nggak nggak menuju ke piramidanya medula spinalis, dan dia untuk gerakan tidak sadarnya uh, kontrol dan modulasi. Jadi untuk menghaluskan gerakan yang dilakukan sama uh, kita. Jadi kalau kita menggerakkan tangan itu biar tidak yang berlebihan gemetar atau bagaimana terlihat halus gitu. Itu dikontrol sampai extrapyramidalis. Dia tuh dia asal mulanya dia di brainstem, lalu dia ada empat track. Jadi ada rubrospinal track yang berasal dari red nucleus atau di midbrain. Terus ada dia yang berfungsi untuk mengatur kontrol motorik. Lalu dia berinervasi sama kontralateral. Lalu selanjutnya ada reticular spinal tract. Jadi dia berada di medial pons yang berfungsi untuk kontraksi dan menaikkan tone. Lalu ada lateral, di bagian lateralnya itu ada di medula, itu untuk mengurangi kontraksi dan juga mengurangi tone dan automatic breathing. Dia yang bikin otomatis bernapas gitu. Lalu ada vestibulospinal, dia berasal dari vestibular nuclei dan untuk balance dan gerakan tubuh. Lalu selanjutnya ada tectospinal atau colliculospinal tract. Jadi dia berasal dari superior colliculus dan untuk mengkoordinasi antara kepala dan mata. Selanjutnya anatomi encephalon. Jadi encephalon itu tuh merupakan uh, ada jadi ini embriologinya. Yang pertama ada prosencephalon, mesencephalon, sama rhombencephalon. Jadi untuk yang prosencephalon ini nanti akan berkembang menjadi telencephalon yang berubah menjadi cerebrum. Lalu ada juga diencephalon yang berubah menjadi talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Lalu ada mesencephalon atau yang akan menjadi midbrain. Lalu ada rhombencephalon yang akan berubah menjadi metencephalon dan myelencephalon. Untuk yang metencephalon ini nanti akan menjadi pons dan cerebellum, sementara untuk yang myelencephalon itu akan berubah jadi medulla oblongata. Jadi encephalon itu terbagi menjadi tiga bagian untuk embriologinya: prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Lalu selanjutnya, bagian terbesar encephalon itu merupakan cerebrum atau otak besar. Jadi dia letaknya ada di fossa cranii anterior et media, terdiri atas dua belahan, hemispherium cerebri, dexter et sinister. Jadi ini kalau terlihat dari bagian uh, atas gitu, nanti terlihat adanya hemispherium cerebri untuk membagi untuk ada hemispherium cerebri dexter et sinister. Dia ada otak besar bagian kanan dan otak besar bagian kiri. Lalu dia dipisahkan oleh visura longitudinal cerebri dan dihubungkan oleh corpus callosum. Corpus callosum itu merupakan substansi alba yang menghubungkan kedua hemisfer bagian medial. Terus bagian terluar dari cerebrum ini ada lipatan-lipatan, namanya gyrus dan sulcus. Kalau gyrus itu bagian menonjolnya, sementara kalau bagian lekukannya itu
sulcus. Jadi ini gyrus, terus yang melekuk ini sulcus. Jadi selanjutnya ada uh, lobus lobus di cerebellum. Jadi ada 6 lobus, tapi yang di sini yang terlihat untuk gambar ini cuma 4. Ada frontal lobus, occipital lobus, parietal lobus, sama temporal lobus. Nah, kalau kita buka lagi dalamnya nanti ada lobus limbicus sama lobus insula. Kalau ini yang lobus insula. Nah, lalu di sini juga ada sulcus-sulcus. Yang pertama ada Yang pertama ada sulcus centralis atau viscera Rolandi, jadi antara gyrus gyrus presentalis dan postcentralis yang memisahkan lobus frontalis dan lobus parietalis. Selanjutnya ada sulcus lateralis cerebrosilvi atau sulcus atau viscera silvi. Dia memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan lobus parietalis. Selanjutnya ada sulcus parieto-occipital, jadi dia memisahkan antara lobus parietal dan occipital. Lalu ada sulcus calcarina. Jadi sulcus calcarina itu tadi di sini yaitu tadi tempatnya area berada 17, ya tempat uh, visual. Di sini berada di facial medial hemispherium cerebri, berawal dari bawah ujung posterior corpus callosum hingga polus occipital. Dan di sini banyak korteks visual primer diisi karena dia terisi ada area Brodmann 17. Lalu di sini selanjutnya ada gyrus-gyrus. Jadi untuk gyrus yang ada di lobus frontalis itu ada gyrus presentalis, lalu ada gyrus frontalis superior, frontalis medius, frontalis inferior, dan ada gyrus frontalis inferior, medius, sama superior. Lalu untuk yang lobus parietalis itu ada gyrus procentralis, lalu ada gyrus gyrus lobus parietalis inferior, lobus parietalis superior. Gyrus parietalis superior sama inferior ini dipisahkan sama sulcus intraparietalis. Selanjutnya untuk yang lobus temporalis di sini ada gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, dan gyrus temporalis inferior. Sementara di lobus occipital itu ada gyrus occipital superior, gyrus occipital inferior. Di sini dipisahkan oleh sulcus uh, ini occipital, sulcus occipitalis lateral. Lalu di sini ada ganglia basalis. Jadi ganglia basalis itu tersusun atas nukleus caudatus, nukleus lentiformis, dan corpus, lalu ada claustrum. Nah, nukleus caudatus itu berbentuk lengkung dengan caput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Jadi dia caputnya melengkung, lalu ini ya, caputnya itu melengkung, lalu di ujung anterior dan mengecil di bagian caudanya. Dia mengecil terlalu kecil. Nah, kaput nukleus caudatus ini melanjutkan diri sebagai putamen, lalu akan berakhir di kompleks amygdaloideum di sini berakhirnya. Nah, terus selanjutnya ada nukleus lentiformis, dia terdiri dari putamen dan globus pallidus medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Lalu selanjutnya ada corpus atau nukleus amygdaloideum yang dimana dia berhubungan dengan sistem limbik dan berhubungan erat dengan unikus pada gyrus hipokampi. Selanjutnya ada claustrum, dia lamina gyrisia tipis di antara putamen dan insula. Nah, ini untuk potongan bagian sagittal, bagian sagittal section medial seperti ini. Ini ada terlihat ada lobus frontal, sini ada pons, ada terlihat komisurannya, di sini ada corpus callosumnya, lalu di sini ada terlihat superior sagittal sinusnya, lalu di sini ada medulla oblongata, ini ada pons. Lalu selanjutnya ini untuk potongan horizontalnya. Di potongan horizontalnya ini terlihat thalamus, lalu ada insula, lalu ada septum pellucidum, lalu ada putamennya, terlihat putamen, lalu ada crus fornis, dan ada hippocampus dan fibria. Selanjutnya saya akan membahas tentang anatomi medulla spinalis.
Jadi, anatomi medula spinalis itu ada struktur eksternal sama struktur internalnya. Untuk struktur eksternalnya itu ada viscera mediana posterior, sulcus mediana posterior, dan sulcus anterolaterales. Nah, sulcus anterolaterales ini tempat keluarnya radix anterior atau afferent atau motorik. Sementara untuk yang sulcus posterior itu tempat keluarnya radix posterior atau radix afferent atau sensorik. Nah, untuk struktur internal medula spinalis ini ada substansia alba sama substansia grisea. Substansia alba itu warnanya putih karena isinya itu merupakan saraf terhubung saraf-saraf yang terhubung myelin. Substansi alba ini terbagi menjadi 3 bagian, ada funiculus anterior, funiculus lateral, funiculus posterior. Sementara untuk substansia griseanya itu ada warna abu-abu karena ia didominasi oleh badan sel saraf dan tidak ada myelinnya. Lalu di tengahnya terdapat kanal sentralis yang nantinya akan terisi LCS atau nucleus cerebri uh, sehingga juga ke ventriculus terminalis. Jadi nih, ini sulcus mediana posteriornya, ini sulcus intermedius posterior, lalu ada sulcus posterior, sulcus posterolaterales, tempat saraf sensorik, lalu yang anterolaterales itu tempat saraf yang motorik. Selanjutnya ada viscera anterior, ada viscera lateralis, funiculus lateralis. Terus ini ada kolumna posterior yang ada apex, caput, cervix, dan basis. Ini ada kolumna anterior atau kolumna anteriornya, ada kanalis lateralisnya. Ini ada viscera mediana anterior. Selanjutnya, jadi ini medula spinalisnya. Ini ada intumesentia cervicalis, intumesentia lumbalis, convolutum medullaris, dan cauda equina. Nah, dia tuh untuk plexus cervicalis ini dibentuk oleh rami primari ventralis, neuron cervicalis 1 sampai 5. Lalu untuk plexus brachialisnya terbentuk oleh uh, neuron cervicalis 5, 6, 7, 8 sampai torakal 1. Lalu untuk plexus lumbus sacralisnya itu ada plexus lumbalis 1 sampai 5, untuk plexus sacralisnya sacralis 1 sampai 4. Terus ada plexus coccygeus itu dari sacralis 4 sampai 5 sampai ke coccygeus. Ini ada cauda equina, jadi saraf saraf seperti ekor kuda, lalu ini ada conus medullaris. Selanjutnya, nervus cranial. Jadi di sini ada 12 nervus cranial. Yang pertama ada nervus olfactory, opticus, lalu ada oculomotorius, lalu ada trochlear, lalu ada nervus limanya ada trigeminus, lalu ada abducens, lalu ada nervus facialis, lalu ada nervus vestibulocochlear, lalu ada nervus glossopharyngeal, ada nervus vagus, yang ke-10, lalu 11 ada nervus aksesori, dan yang ke-12 ada nervus hipoglossus. Jadi pertama-tama untuk tempat keluarnya nervus olfactory ini tuh ada di sini. Jadi di yang bakal keluar di brainstem itu tuh cuma nervus 3 sampai 12, sementara nervus 1 olfactory dan nervus 2 atau opticus itu akan keluarnya tuh kalau untuk nervus olfactorius itu di bulbus olfactorius, dia di cerebrumnya langsung. Jadi dia terus untuk yang nervus opticus itu dia di chiasma opticum. Jadi 2 nervus ini itu di cerebrumnya langsung. Sementara untuk yang keluarnya di mesencephalon itu ada 2. Ada nervus oculomotorius dan juga nervus trochlearis. Jadi yang untuk nervus oculomotorius itu dia ada di fossa interpendicularis, lalu untuk yang nervus trochlearis itu di cauda colliculus inferior. Jadi ini tempat keluarnya nervus trochlearis, dia di cauda colliculum inferior. Ini kan colliculi inferiornya kan, terus dia di caudanya. Lalu untuk yang nervus oculomotorius itu di nervus ada di tempat keluarnya di fossa interpendicularis. Ini oculomotor, jadi dia keluar di fossa interpendicularis. Lalu selanjutnya untuk yang keluar dari pons itu ada 4 nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, dan nervus vestibulocochlearis. Untuk nervus trigeminus sendiri itu ada brachium pontis, dia keluar dari brachium pontis. Jadi ini keluar dari brachium pontis, ini pons.
itu keluar di brachium pontis. Lalu untuk nervus abducens itu dia keluar dari sulcus bulbopontinis. Terus untuk yang nervus facialisnya itu dia keluarnya dari angulus cerebellopontinus sama seperti nervus vestibulocochlear. Dia juga keluar dari angulus cerebelloponticus. Selanjutnya untuk yang keluarnya dari medulla spinalis itu ada empat syaraf. Ada neuroglosopharyngeus, vagus, accessorius, sama hypoglossus. Nah, tiga syaraf lainnya seperti glosopharyngeus, vagus, sama accessorius ini keluar di tempat yang sama, yaitu sulcus posterolaterales. Sementara untuk yang hypoglossus sendiri itu dia di anterolaterales, sulcus anterolaterales. Nah, kalau dari tempat kraniinya, nervus kranialnya itu di tempat keras, di sebagian sebelah sini, itu yang pertama ada di lamina cribosa. Nah, lamina cribosa ini itu dia merupakan tempat keluarnya nervus olfactorius. Selanjutnya ada canalis opticus. Canalis opticus ini tempat keluarnya nervus opticus. Lalu ada visura orbitalis superior. Nah, visura orbitalis superior ini tempat keluarnya oculomotorius, trochlearis, ophthalmicus, sama abducens. Jadi tempat penggeraknya otot-otot mata itu di visura orbitalis superior. Lalu ada di sini ada foramen rotundum, itu tempat keluarnya nervus 5 cabang 2 atau nervus maxillaris. Lalu ada foramen ovale, dia tempat keluarnya nervus 5 cabang 3 yaitu nervus mandibularis. Selanjutnya ada uh, di meatus di meatus acousticus internus, itu di uh, bagian bagian bawah, sekitar bawah sini. Meatus acousticus internus itu tempat keluarnya nervus facialis sama nervus vestibulocochlearis. Selanjutnya ada nervus di sini ada kanali nervi hipoglasi, jadi dia tempat keluarnya nervus hipoglossus. Nah, selanjutnya di foramen jugulare, tempat keluarnya nervus glossopharyngeus, vagus, sama accessorius. Selanjutnya ke circulus arteriosus vinici. Ini gambaran dari circulus arteriosus vinicinya, dia merupakan vaskularasi encephalon. Nah, circulus arteriosus vinici ini tuh merupakan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak untuk melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih daerah. Jadi dia ini awalnya itu dari arteri cerebri anterior, ini arteri cerebri anteriornya. Terus ini ada arteri komunikasi anterior. Terus di sini ada lanjutannya dari arteri cerebri anterior, dan ini ada cerebri media. Kalau yang ini ada carotis interna. Jadi kalau di gambar ini yang carotis internanya, ini cerebri medianya. Selanjutnya ke arah komunikasi posterior. Ini komunikasi posterior, ini cerebri posterior. Jadi untuk komunikasi anterior itu menggabungkan antara kedua arteri cerebri anterior dexter et sinister. Lalu untuk yang komunikasi posteriornya, yang bagian sini, itu menghubungkan cerebri posterior dengan cerebri media atau arteri coratis interna. Nah, selanjutnya di sini ada arteri basilaris, ada arteri vertebralis. Jadi kalau tempat menyatunya arteri vertebralis itu disebut sama arteri basilaris. Selanjutnya kita membahas tentang cara penglihatan atau cara melihat. Yang pertama kita akan membahas tentang anatomi mata yang khusus untuk uh, proses penglihatan atau media refrakta. Yang pertama ada kornea, lalu ada aqueous humor, lalu ada lensa, ada vitreous humor. Nah, pertama-tama di mata itu, khususnya di bagian retina, itu titik penglihatan paling tajam atau jelas. Di retina itu tempat penglihatan paling tajam paling jelas karena ada fovea centralis. Fovea centralis ini isinya tuh banyak sel kerucut dan tidak terdapat sel bipolar dan ganglion. Melihatnya sendiri itu tuh pertama penglihatan bagian nasal atau bagian hidung sini itu akan diterjemahkan oleh retina bagian temporal. Sementara untuk yang penglihatan temporal, jadi bagian temporal ini akan diterjemahkan oleh retina bagian nasal. Jadi nanti di sini akan ada penyilangan. Nervus opticus bagian nasal ini akan menyilang di chiasma opticus. Dia yang bagian kiri menyilang ke kanan sini kan, menyilang ke bagian kanan dan menerjemahkan di temporal Jadi yang bagian nasal itu menerjemahkan bagian temporal, sementara yang bagian temporal itu menerjemahkan yang di bagian nasal. Jadi syarafnya itu tuh yang bagian temporal itu
justru untuk melihat yang bagian nasal, untuk melihat yang bagian nasalnya, lalu untuk yang nasal itu yang ke temporal ini. Nah, yang menyilang itu cuma nervus opticus, sementara untuk nervus opticus bagian temporal itu tidak akan menyilang. Nanti nanti dia akan berlanjut ke tractus opticus ini, lalu ke bagian, lalu ke lateral lateral geniculati, lalu lanjut ke tractus geniculocalcarina. Selanjutnya di sini ada otot-otot penggerak bola mata. Nah, jadi otot penggerak bola mata itu ada musculus levator palpebra, musculus obliquus superior, lalu ada musculus obliquus inferior, ada musculus rectus inferior, ada musculus rectus lateral, ada musculus rectus ada musculus rectus inferior, medialis dan lateral. Ini dimana dia disyarafi oleh beda nervus. Yang pertama, nervus semuanya hampir nervus 3 kecuali untuk yang levator palpebra superior. Untuk kecuali nervus obliquus superior dia disyarafi oleh nervus 4 atau troclear. Lalu ada nervus 6 juga di sini yang bagian lateralis. Jadi dia untuk nervus absens bagian lateralnya. Untuk yang levator palpebra superior itu dia berfungsinya untuk mengangkat palpebra superior, jadi untuk mengangkat kelopak mata ke atas, lalu untuk mengangkat kelopak mata bagian atas, lalu obliquus superior itu uh, untuk abduksi, depresi, dan rotasi medial. Lalu sementara untuk yang obliquus inferior dan rectus superior inferior medialis, ini yang nervus 3 itu berfungsi untuk abduksi, elevasi, dan rotasi lateral untuk yang obliquus inferior dan rectus inferior. Di rectus inferior sama obliquus inferior itu abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Sementara untuk yang rectus medialis cuma untuk abduksi doang, untuk yang uh, dekat. Lalu adduksi, lalu untuk yang rectus superior itu ada adduksi, elevasi, dan rotasi medial. Jadi yang superior itu ke adduksi, elevasi, dan rotasi medial mata. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan simpatis dan parasimpatis. Nah, jadi simpatis atau parasimpatis itu tuh, ya, yang pertama simpatis. Dia ini uh, untuk efek fisiologis fight or flight, jadi kayak lawan atau kabur gitu. Sementara dari parasimpatis itu yang rest and digest, jadi kayak santai gitu. Nah, si simpatis ini dia ada di segmen thoracolumbar, sementara untuk yang parasimpatis ada di craniosacral. Nah, lokasi preganglionnya untuk yang simpatis ini dia ada di cornu lateralis atau nucleus intermediolateralis, cornu lateralis spinalis. Sementara untuk yang parasimpatis itu ada di nucleus saraf cranial 3, 7, 3, 7, 9, dan 10. Jadi ada di nervus oculomotorius, nervus facialis, nervus glossopharyngeus, dan nervus vagus. Dan substansia grisia medulla spinalis. Nah, untuk panjang oksonnya simpatis sendiri itu tuh, neuron preganglionnya tuh akan lebih pendek daripada postganglionnya. Sebenarnya parasimpatis itu kebalikannya. Nah, neurotransmitternya sendiri ini ketika di preganglion untuk yang simpatis itu akan mengeluarkan acetylcholine. Sementara ketika dia di postganglionnya akan mengeluarkan norepinefrin. Kalau yang parasimpatis di preganglion maupun di postganglion sama-sama mengeluarkan acetylcholine. Jadi ini ketika di organnya seperti apa pergerakan dari nervus simpatis dan nervus parasimpatis. Kalau nervus simpatis itu untuk dilatasi pupil. Lalu lalu untuk yang parasimpatis itu konstriksi pupil. Jadi dilatasi pupil itu pupilnya membesar, terus konstriksi pupil itu yang mengecil kan dia santai ya. Kalau kayak mau lari itu kan kita harus kayak lari misal dikejar hewan buas gitu kan. Ketika dikejar hewan buas itu kan nanti kita berlari kan, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Nah, itu nanti pupil kita tuh membesar untuk melebarkan medan penglihatannya. Lalu untuk dia dia akan menghambat pengeluaran saliva di bagian pankreas, lalu menaikkan detak jantung kan tadi ketika kita dikejar hewan buas gitu kan kita uh, kayak deg-degan gitu. Jadi detak jantungnya tuh meningkat, terus kita tuh bakal terus di simpatis itu tuh akan menghambat uh, apa aktivitas-aktivitas GIT. Jadi dia nggak akan dia menghambat aktivitas lambung, terus uh, gallbladder, terus usus, lalu akan mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin. Nah, lalu dia juga akan relax, kantong kambingnya itu juga akan relax gitu.
Nah, parasimpatis itu kebalikannya. Kalau untuk yang parasimpatis kan tadi konstriksi, terus dia banyak membuat menstimulasi aktivitas GIT, lalu kontriksi, kontraksi kantung kemih. Dia um, mengurangi mengurangi apa tak jantungnya tuh kayak nggak dibuat cepet gitu, kayak santai aja gitu kan, dia tadi rest and digest kan, kayak istirahat dan mencerna gitu. Terus dia konstriksi pupil, jadi itu perbedaan dari parasimpatis dan simpatis. Selanjutnya ada modalitas nervus cranial. Nah, jadi di sini itu ada general dan spesial. Untuk yang general sendiri itu ada somatic afferent, visceral afferent, dan visceral afferent. Kalau yang spesial itu spesial somatic afferent, spesial somatic radial afferent, cuma yang spesial somatic afferent, terus spesial visceral afferent sama spesial visceral afferent. Jadi somatic itu kan soma, jadi di bagian luar tubuh kan. Ini kayak fungsi umumnya untuk somatic afferent sensorik atau somatic afferent motorik, yang di luar tubuh, yang tidak ada di organ pencernaan gitu. Terus kalau yang visceral itu berarti yang di organ-organ dalam gitu. Sementara untuk yang spesial itu khusus, kayak fungsi khusus yang gak semua nervus itu tuh, gak semua nervus itu punya, misal kayak nervus faktor optikus itu kan dia cuma di mata doang ya, cuma buat melihat itu kan cuma mata doang, kayak nggak, hidung nggak bisa melihat kan, cuma mata doang. Jadi dia termasuk yang uh, visceral, eh, dia termasuk yang spesial somatic afferent gitu. Kalau yang visceral tuh khusus yang organ dalam. Jadi untuk yang bagian-bagian luar tubuh gini itu prosesnya sama. Jadi ada GSE, GSE, GSA, GVA, GVE, lalu ada SSA, SSA, lalu ada SVA dan SVE. Jadi kenal somatic afferent itu untuk motoriknya skala umum. Jadi dia itu kan semua nervus, semua organ kayak bisa gerak gitu kan, kira-kira ya nervus, ya kira-kira benar GSE gitu. Terus ada GVE, general visceral afferent, itu parasimpatis seperti kelenjar dan pupil. Terus ada special visceral afferent, itu untuk uh, motorik untuk skeles yang berasal dari arcus plexus brachial, seperti otot punya, lalu musculus sternocleidomastoideus, trapezius atau faring. Lalu ada GVA, itu general visceral afferent, jadi dia untuk sensorikum pada organ visceral, jadi raba tekan gitu, organ visceral khusus organ visceral. Jadi untuk kan afferent itu tuh kan sensori, kalau visceral itu organ dalam umum, berarti yang fungsi-fungsi umumnya. Sementara untuk yang spesial visceral afferent itu untuk indera khusus di bagian GIT, jadi bagian pencernaan gitu. Lalu ada GSA, general somatic afferent, untuk sensorik untuk tubuh, nyari suhu raba tekan, dan SSA, special somatic afferent, sensorik untuk indera khusus dari tubuh, seperti visual, keseimbangan, dan pendengaran. Nah, ini dia pembagiannya. Nervus olfactorius itu modalitasnya merupakan spesial visceral afferent, karena dia penciuman kan, jadi dia cuma sesuatunya ada di hidung doang. Lalu ada nervus opticus, dia spesial somatic afferent, dia dia di mata untuk melihat. Lalu untuk oculomotoris itu general somatic afferent dan general visceral afferent. Sementara untuk nucleus trochlearis atau nervus keempat, nervus trochlearis atau nervus keempat itu dia di general somatic afferent. Lalu untuk yang trigeminus itu ada sama spesial visceral afferent, dan juga dia berfungsi general somatic afferent. Lalu untuk yang nervus abducens dia itu general somatic afferent. Sementara untuk nervus facialis itu dia termasuk general dan juga spesial afferent maupun afferent. Untuk yang general general somatic, tapi untuk yang bagian untuk fungsi somatiknya dia cuma modalitasnya general somatic afferent. Sementara yang visceral itu bisa general maupun spesial, afferent maupun afferent. Lalu vestibular cochlear itu seperti nervus opticus, yang dia kan di bagian telinga gitu kan. Dia spesial somatic afferent. Lalu untuk yang glossopharyngeus dan vagus itu dia tuh kayak di banyak tempat itu ada, terutama vagus. Jadi dia fungsinya hampir semua modalitas itu ada, kecuali untuk yang uh, spesial somatik itu enggak. Dia lebih ke motoriknya. Kalau aksesoris dan spesial visceral afferent, lalu hipoglossus itu general somatic afferent. Sekian dari saya, terima kasih.